Apa kabar anak-anak? Semua sehat ya? Bagaimana sekolah kalian? Masih online? Lancar? Kiranya lancar juga kalian di dalam membaca Alkitab, dalam berdoa, dan dalam bersaat teduh. Sebelum kita mulai pelajaran sekolah minggu, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati jam ini supaya firman Tuhan boleh disampaikan dan firman Tuhan boleh yang mereka dengar, yang anak-anak dengar boleh berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari dan boleh diterapkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-7. Judul pelajarannya adalah Abram menyimpang. Diambil dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ayat hafalannya dari Kejadian 12 ayat 17. Kejadian 12 ayat 17. Yuk, kita buka Alkitab kita, Alkitab kalian, dan kita baca bersama-sama. Kejadian 12 ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abraham itu. Kita ulang ya sekali lagi ya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Coba perhatikanlah kata Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Mengapa Tuhan menimpakan tulah? Pasti ada penyimpangan, ada pelanggaran. Siapa yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran itu? Kepada siapa penyimpangan atau pelanggaran itu terjadi? Dan mengapa Firaun dikenai tulah? Sebelum pertanyaan-pertanyaan itu terjawab, Ibu akan mengingatkan lagi kisah pelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang panggilan Tuhan pada Abram. Abram meresponi panggilan Tuhan dengan sangat baik untuk meninggalkan tanah kelahirannya, yaitu Ur Kasdim, menuju negeri yang akan ditujukan Tuhan kepadanya. Sarai istrinya, Lot keponakannya, dan banyak orang ikut bersama Abram. Abram juga membangun mezbah Tuhan di negeri-negeri yang ia singgahi sebagai bentuk ucapan syukurnya atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan selama dalam perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat lama, sampailah Abram di suatu negeri yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Nah, hari ini kita akan belajar ketika Abram dan keluarganya sudah sampai di Kanaan. Ternyata Kanaan saat itu sedang mengalami bencana kelaparan yang hebat. Negeri Kanaan mengalami paceklik. Tidak ada tanaman yang bisa dipanen. Semua tanaman mati sebelum masa panen.
Tentu saja Abraham merasa khawatir akan kelangsungan hidup keluarganya. Abraham tidak ingin kalau keluarganya mati kelaparan. Abraham berpikir dan mungkin bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan kulakukan ya supaya anak, istri, dan semua keluargaku tidak kelaparan dan tidak mati. Rupanya Abraham tidak melibatkan Tuhan dan tidak bertanya kepada Tuhan. Abraham mengandalkan pikirannya sendiri. Dan rupanya Abraham juga lupa kalau ia berada di tanah Kanaan ini karena disuruh Tuhan. Kesulitan dan kelaparan yang ia alami membuat Abraham lupa akan janji-janji Tuhan yang akan selalu memelihara, melindungi, dan memberkatinya. Akhirnya Abraham memutuskan pergi ke Mesir. Sepertinya saat itu Mesir adalah negeri yang subur dan makmur. Abraham berharap bisa mendapatkan sesuatu untuk kelangsungan hidup keluarganya. Sebenarnya Abraham cukup bertanggung jawab ya pada keluarganya. Kemudian Abraham pasang strategi untuk mencapai keinginannya. Abraham berkata kepada istrinya Sarai. Coba lihat kalian dari Kejadian 12 ayat 12 sampai 13. Apabila orang Mesir melihat engkau, katakanlah bahwa engkau adikku, bukan istriku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik dan aku dibiarkan hidup. Abraham berbohong. Abraham tidak jujur. Abraham menutupi kebenaran. Ia mengorbankan Sarai, istrinya, demi keinginannya, yaitu mendapatkan gandum, kambing, sapi, keledai, unta, dan lain sebagainya. Melalui strategi Abraham, Firaun, Raja Mesir, memberikan semuanya itu kepada Abraham. Alasannya, karena Sarai, wanita yang sangat cantik itu, akan dijadikan istri oleh Firaun. Jadi Firaun memberikan semuanya itu kepada Abraham. Berbohong merupakan penyimpangan terhadap Tuhan. Ingat ya, berbohong merupakan penyimpangan terhadap Tuhan. Berbohong merupakan penipuan terhadap orang lain, diri sendiri, dan terhadap Tuhan. Dan dampak kebohongan Abraham adalah duka, kesedihan, dan hukuman. Dampak kebohongan Abraham adalah duka, kesedihan, dan hukuman. Duka, kesedihan, dan hukuman itu bukan hanya menimpa Abraham, tapi juga menimpa orang lain, orang-orang di sekitar Abraham. Inilah dampak kebohongan Abraham bagi diri sendiri, bagi orang-orang di sekitar, dan juga bagi Tuhan. Yang pertama, bagi Sarai. Sarai sedih karena dengan terpaksa ia menyetujui untuk dijadikan istri Firaun. Yang kedua, bagi Abraham. Abraham sedih karena ia harus rela
memberikan istrinya, wanita yang sangat dikasihinya itu, untuk laki-laki lain, yaitu Firaun. Yang ketiga, bagi Firaun sedih karena tidak jadi memperistri Sarai. Setelah tahu kalau Sarai adalah istri Abram. Dan bahkan Firaun sangat sedih karena Tuhan mendatangkan tulah yang hebat di negeri Mesir. Dan yang keempat, bagi Tuhan juga sedih. Dan yang paling sedih adalah Tuhan. Karena orang yang sudah dipilihnya itu, ketika mengalami kesulitan, ketika menghadapi kelaparan, lupa akan janji Tuhan. Abram lupa bahwa Tuhan sudah berjanji akan selalu melindungi, memelihara, dan memberkati Abram. Banyak orang yang berlaku seperti Abram. Mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Meski harus mengorbankan perasaan, harga diri, dan bahkan orang-orang yang dikasihinya. Melalui pelajaran ini, Tuhan ingin supaya ketika kalian menghadapi kesulitan, baik kesulitan pelajaran, sekolah, kesulitan ekonomi, kesulitan bergaul, atau kesulitan lainnya, datanglah kepada Tuhan. Ceritakan dengan jujur kesulitan kalian kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalan keluarnya. Dan Tuhan juga ingin melalui pelajaran ini, ketika kalian menghadapi kesulitan, janganlah kalian berbohong untuk mengatasi persoalan itu. Dan janganlah berkompromi dengan kebohongan, supaya kalian tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Anak-anak, mari kita berdiam diri sejenak. Bertanyalah kalian pada diri kalian, kebohongan apa saja yang pernah kalian lakukan? Bagaimana perasaan kalian ketika berbohong? Dan apa yang kemudian kalian lakukan dengan perasaan kalian itu? Kiranya pelajaran ini bisa menolong kalian untuk selalu mengikut sertakan Tuhan dalam setiap kesulitan kalian, supaya kalian tidak menyimpang dari firman Tuhan. Amin. Tugas pelajaran ini, tugas yang A ya, seperti biasa kalian harus membaca pelajaran dari setiap pelajaran, yaitu pelajaran 7 ini ya. Semua penjelasan dari pelajaran 7 harus dibaca. Para penulis sekolah minggu sudah berjuang untuk menulis buku sekolah minggu dengan sebaik mungkin. Jadi kalian harus menghargainya, kalian harus membacanya ya. Kemudian kalian juga harus membaca Alkitabnya, yaitu dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Dan kemudian hafalkan ayat hafalannya dari Kejadian 12 ayat 17. Dan tugas B, tugas ini Ibu berharap dikirim ke grup Tunas Muda. Kerjakan soal halaman 33 dari buku kalian. Halaman 33 dari buku kalian.
Ya. Ini yang ada kotak-kotak ini ya, huruf-huruf acak di kotak-kotak ini. Dari huruf-huruf acak ini, carilah kata-kata yang menunjukkan perbuatan baik yang harus kalian lakukan. Kalian bisa mencarinya atau menemukannya kata-kata itu dengan cara horizontal atau vertikal. Ya. Jadi kerjakan halaman 33 dari huruf acak itu. Temukan semua kata-kata yang baik yang harus kalian lakukan. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye.